Belak-belakan Ediana Rai, PPATK sebut ada transfer lintas negara ke rekening FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kantor PPATK terus melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Front Pembela Islam, ormas yang sudah dilarang di negara ini. Dan hingga hari ini sedikitnya ada 90 rekening yang terduga milik FPI dan jaringannya yang sudah diblokir oleh PPATK. Dan yang mengejutkan, dari rekening-rekening milik jaringan FPI yang telah diblokir ini, ada indikasi aliran dana keluar masuk dari luar negeri. Saya baca beritanya ini, biar lebih lengkap dan lebih jelas. Ini saya baca versi detiknews.com. Belum lama, hari ini hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Belak-belakan Ediana Rai, PPATK sebut ada transfer lintas negara ke rekening FPI. Detik News. Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam atau FPI. Namun Kepala PPATK Ediana Rai tak bersedia menyampaikannya secara eksplisit dari siapa, berapa, kapan, dan untuk apa aliran dana itu digunakan. Ya, ada dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain, kata Dian kepada tim belak-belakan Detik pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Ya, luar biasa ini. Ternyata ada aliran dana yang terhubung dengan FPI dari sumber asing. Ini makanya petinggi-petinggi FPI kerap kelihatan belagu sekali. Ternyata emang ada dana yang keluar masuk dari luar negeri. Nah, pertanyaannya ini, dari siapakah ini dana dari asing yang bisa dan bersedia menyalurkan, mensupport donasinya ke Front Pembela Islam ini? Apakah dari terkait dengan aksi terorisme di luar negeri dan di dalam negeri, ataukah untuk keperluan yang lain? Walau alam, PPATK masih belum mau menyebutkan detail rincian terkait penggunaan dana dan dari siapa dana itu. Yang penting bahwa PPATK telah menyebutkan bahwa pendanaan FPI, ada dana untuk FPI yang bersumber dari asing. Kalau nanti terbukti bahwa sumber dana asing terkait terorisme atau yang membahayakan negara yang dialirkan ke rekening-rekening milik FPI ini, maka tidak ada kata lain kecuali Munarman CS dan petinggi FPI lain harus segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan demi keselamatan bangsa dan negara ini. Oke, saya lanjutkan saja nih. Seperti diketahui, sejak 4 Januari PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Hingga 20 Januari jumlahnya mencapai 92 rekening dan kemungkinan akan terus bertambah. Luar biasa, jos FPI. Ada 92 rekening, berarti bukan main-main ini. Kalau setahu saya namanya ormas ya, contoh PBNU ya pasti punya satu rekening organisasi atas nama PBNU, dan ya karena memang organisasinya satu PBNU. Kalau kemudian yang lain adalah Banom atau lembaganya, itu rekening lembaga, rekening Banom. Tapi yang rekening atas nama PBNU misalkan, ya pasti ya rekening atas nama PBNU yang dikelola oleh organisasi PBNU. Tapi ini FPI luar biasa. Luar biasa, harus segera diusut sampai tuntas. Saya lanjutkan, pemblokiran tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu termaktub dalam surat keputusan bersama SKP yang ditandatangani oleh 6 kementerian dan lembaga pada 30 Desember 2020 yang lalu.
Salah satu poin dari SKP itu menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas. Sejauh ini, kata Dian Ediani Rai melanjutkan, pihaknya belum sampai pada kesimpulan apakah FPI terkait dengan pendanaan terorisme. Nah, ini udah mulai. Juga belum dikaitkan dengan pelanggaran undang-undang tindak pidana lainnya. Apakah FPI itu akan dikenakan undang-undang mana? Itu belum. Apakah dia terkait dengan pendanaan terorisme? Belum juga disimpulkan begitu, kata Dian Ediana. Dian Ediana menegaskan pemblokiran sementara rekening FPI dan afiliasinya merupakan bagian dari langkah intelijen keuangan dan masih dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami lembaga intelijen keuangan, bukan penegak hukum. Pembekuan ini sebuah keharusan. Bila kami ingin menganalisis sebuah transaksi keuangan, ini adalah proses normal yang harus dilakukan PPATK ketika suatu organisasi dinyatakan tidak boleh melakukan kegiatan, paparnya. Dan seterusnya, saya kira poinnya sudah. Poinnya adalah bahwa PPATK menemukan ada aliran dana dari luar negeri menuju ke rekening FPI. Untuk apa dana dari luar negeri? Dan yang lebih penting adalah siapakah pendonor, sumber dana dari luar negeri ini yang rela mau memberikan kepada ormas FPI ini. Ini harus segera diusut tuntas. Dan Munarman CS saya kira tidak hanya terkait dengan pendanaan ini, tetapi sejumlah kasus yang hari ini telah dilaporkan oleh kelompok masyarakat terkait Munarman, terkait dengan tuduhannya menuduh polisi sebagai pelaku pembantian atas tewasnya 6 laskar FPI yang melawan aparat. Ini juga belum jelas sampai hari ini. Polisi masih belum menindak secara tegas terhadap Munarman CS yang sampai hari ini masih terus bergembar-gembor, koar-koar, membuat framing seolah-olah 6 laskar FPI ini adalah seorang mujahid, seorang syuhada, dan seolah-olah polisi adalah pihak yang kejam, pihak yang membantai mereka. Padahal faktanya Komnas HAM telah mengatakan bahwa mereka adalah punya senjata api, mereka melawan aparat. Terjadi gesekan dengan aparat. Tentu saja aparat dalam konteks menjalankan tugas negara ketika nyawanya terancam, maka tidak ada kata lain kecuali harus melawan dan melenyapkan siapapun musuh bangsa dan negara ini, siapapun musuh aparat yang sedang menjalankan tugas negara ini. Mudah-mudahan segera terungkap semuanya. Siapakah orang-orang di balik FPI, baik yang dari dalam maupun dari luar negeri, harus segera dibongkar dan segera ditumpas habis dari bumi pertiwi ini agar Indonesia kembali menjadi negara yang aman, rukun, damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.